Mbak, selama 2 minggu ini saya cuma menceritakan perasaan saya saat beribadah sholat dengan saat saya ke gereja, itu aja. Terus teman saya yang Kristen bilang, ya sayang, bentar sayang, ya teman Kristen saya yang bilang, pilihlah, saya nggak akan menjerumuskan Mbak, katanya kalau mau pindah silakan, tapi pilihlah agama yang memang bikin Mbak nyaman, tenang, tanpa beban, tanpa paksaan, itu aja. Nah, itu yang saya rasa memang ketenangan itu tanpa beban itu ada di maaf di Kristen gitu loh. Makanya saya 2 tahun ini belajar memperdalam itu. Walaupun saya ditinggalkan keluarga saya dihujat banyak, saya kehilangan teman banyak, semuanya pergi ninggalin saya karena saya mau logout itu. Gitu. Apa sayang? Ya, puji nama Tuhan, luar biasa. Hari demi hari banyak orang dijamah oleh Tuhan seperti ibu ini dan bapak ini. Mereka mulai sadar bahwa hanya Kristen yang benar dan membuat orang merasa nyaman. Nah, seperti apa selengkapnya mari kita simak bersama sampai selesai. Mbak, selama 2 minggu ini saya cuma menceritakan perasaan saya saat beribadah sholat dengan saat saya ke gereja, itu aja. Terus teman saya yang Kristen bilang, ya sayang, bentar sayang, ya teman Kristen saya yang bilang, pilihlah, saya nggak akan menjerumuskan Mbak, katanya kalau mau pindah silakan, tapi pilihlah agama yang memang bikin Mbak nyaman, tenang, tanpa beban, tanpa paksaan, itu aja. Nah, itu yang saya rasa memang ketenangan itu tanpa beban itu ada di di Kristen gitu loh. Makanya saya 2 tahun ini belajar memperdalam itu. Walaupun saya ditinggalkan keluarga saya dihujat banyak, saya kehilangan teman banyak, semuanya pergi ninggalin saya karena saya mau logout itu. Gitu. Apa sayang? Ya. Iya. Itu loh Mbak. Jadi saya dilema mesti gimana? Apa mesti bertahan dengan keyakinan ketenangan saya sekarang? Apa saya kembali tapi dengan rasa Nah, kita undang ya. Mungkin ada teman-teman Muslim yang mau membawa balik Bu Shanum ya ke Muslim. Kebetulan suaminya juga santri ya Bu ya. ya Nah, mungkin pemahaman Bu Shanum kurang tentang agama Islam. betul. Memang. Coba, mungkin kalau ada teman-teman Muslim bantu Bu Shanum ini untuk menemukan jawaban atas ketidaktahuan dia tentang Tuhan. Nah, ini ada Bu Ainuna, ada preman. Halo. Ini kalau ada Bu Soraya juga harusnya ya. Tadi ekspektasi saya Bu Soraya ini membantu Bu Shanum ini gitu loh, menjawab pertanyaan-pertanyaan sehingga Bu Shanum ini bisa kembali ke Tuhannya, ya kan? Tapi jangan marah-marah, tunjukkanlah kalau Islam itu indah, damai gitu ya. Ya, yang saya tahu kebanyakan yang di sekitaran saya semuanya Islam, tapi mulutnya sangat-sangat bikin ya gitulah. Lebih ke komplotan preman ya, Kak? Ya, betul. Jadi kadang saya lebih memilih jadi anak introvert daripada banyak berdebat, saling merasa diri paling benar. Gitu loh. Nah itulah Kak, salah satu yang membuat aku kemarin itu kan beberapa hari yang lalu Kak Gata nyuruh aku pahami dulu Islam itu, pelajari dulu Islam itu. Nah, aku udah pelajari dan aku bertanya kepada komal-komal yang ahli-ahlinya di situ, termasuk Gus Wafi, Juma juga sendiri. Ya mereka akhirnya apa menghadapi aku, tahan turun mereka. Ya aku udah ke Gus Wafi juga. Nah, ya aku kemarin Gus Wafi sama Juma ya, aku tuh ibaratnya bertanya santun, aku tuh tidak pernah membantah, tidak pernah ngeyel, aku tuh bertanya ya, di dalil itu yang membuat aku tuh ragu gitu loh, dan bertanya supaya paham, bukannya dikasih paham malah aku tuh dikasih kayak dianggap kurang ajar gitu loh, kayak dianggap ibaratnya tuh menyamar lah, kayak dianggap ngeyel, kayak dianggap ini ya pura-pura lah segala macam lah, kok nggak nyambung gitu loh yang aku dapatin gitu loh tuh, aku tuh pengennya pencerahan.
ya pemahaman yang lebih dalam. Tolong dong yang merasa ahli gitu loh. Ya aku kan bertanya boleh, ada sebab ada akibat. Tapi yang terjadi apa ya? Aku tuh kayak dimaki-maki, ujaran kebencian. Ya makanya aku bilang, aku jelasin lagi, kenapa sih Islam itu katanya damai, rahmatan lil alamin kepada semua orang gitu loh. Kok eksklusif banget damainya gitu loh. Hanya Iya. untuk orang yang seagama aja gitu loh. Nah, ya akhirnya apa? Mereka tuh malah nggak nyambung gitu loh jawabannya gitu loh. Malah kayak Iya, malah menambah kebencian amarah aku gitu loh, bukannya menenangkan gitu loh. oh ini mah Padahal konten aku preman ini aku bilang. diskusi dengan orang-orang yang Kristen ya, mau itu Protestan, mau itu Katolik, itu ngasih nasihat yang logikanya masuk ke aku. Aku tenang. Di situ malah aku kayak berpikir, ya aku yang salah, aku yang mau bertobat gitu loh. Tanpa aku menyalahkan orang yang bikin aku sakit gitu. Terbalik sama aku minta saran sama yang memang kebetulannya itu Islam ya, orang yang berilmu katanya. Tapi malah kayak menghakimi, kayak Nah, itu. menghujat, yang bikin aku makin takut, makin menjauh gitu loh. Oke, Kak Agatha, sudut pandang Kak Agatha untuk beragama itu kan harus kritis ya, harus berakal sehat ya. Setuju nggak? Betul. Itu yang selalu saya bicarakan di sini. Mungkin ini ada Bu Ainun. Bu Ainun mungkin ada mau menanggapi sesuatu, Bu Ainun atau Preman. Halo. Tidak kedengaran aku ini ngomong. Halo. Iya, silakan Bu Ainun. Gimana tanggapannya? Ini ada dua teman kita ya. Ganggu aku keluar. Bu Shanung ini dia itu mau ke Kristen. Kalau Bang Prajurit itu agnostik. Dia lagi mencari kebenaran. Gimana? Ini dua-duanya ini dari Muslim ya, Bu Ainun. Gimana kira-kira menarik mereka kembali lagi ke Muslim? Ya, ini sebenarnya kalau masalah agama menyangkut kembali kepada masalah pribadi masing-masing ya Mbak. Kita mau campur tangan nanti gimana kan? Karena di dalam rumah tangga, di dalam keluarga itu pasti ada masalah-masalah yang datang. Ya, yang manis itu ada, yang pahit itu ada. Jadi ibu sebenarnya ya ibu juga punya masalah, orang lain juga punya masalah. Sekarang gimana cara kita menyelesaikan masalah masing-masing menurut diri kita sendiri? Karena masalah yang ada pada kita sendiri Mbak yang lebih tahu kan. Kita juga sharing kepada orang lain, mungkin orang lain juga masalahnya lain dengan kita. Jadi paling-paling orang memberikan sebagai Pendapat. nasihat-nasihat, ya pendapat. Nah, terus begini Mbak ya. Aku setuju dengan Bu Ainun ya. Kalau ada masalah selesaikan masalahnya, jangan ganti agama. Betul nggak Bu Ainun? Ya, Nah, coba selesaikan masalahnya, terus minta bantuan kepada Tuhan. Tapi tadi Bu Shannon bilang gini, Bu Ainun, aku udah berkali-kali sholat, tapi tidak ada jawaban, malah gelisah gitu. Ternyata sesembahan Mbak Sainun ini belum menjawab itu, gitu. Gimana? Begini. Kira-kira kasih pendapat seperti apa gitu? ya Bu Ainun? begini. Dalam menghadapi kehidupan itu, kita pasti ada gelombang. Nggak mungkin laut itu datar, nggak ada gelombang. Jadi dalam keadaan segala sesuatu itu Mbak, menurut agama saya, mohon maaf ya, tapi ya menurut agama saya, menurut Muslim, segala sesuatu itu adalah cobaan daripada Allah. Jadi kita sedang sehat itu cobaan kita enak, kita sedang kaya cobaan kita kaya, kita sedang miskin cobaan kita miskin. Jadi gimana kita untuk mengarahkan hidup kita agar hidup kita damai, hidup kita tentram. Yang jelas kita sebagai wanita kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Karena sekarang nih udah nggak zamannya lagi kita sebagai perempuan kita harus harus tergantung dengan suami. Ya. Yang paling enak itu bergantung dengan kita sendiri dan percaya kepada Sang Pencipta. Yakin dengan Sang Pencipta bahwa kita itu akan ditolong, akan dimudahkan segala urusan. Saya kira begitu ya Mbak ya. Oke. Nah, tadi Bu Shanun ini kan dia bertanya juga, ada pertanyaan. Mungkin Bu Ainun tadi sudah nyimak ya, ada teman kita juga Ustazah Soraya tadi. Jadi Bu Ainun ini justru tidak mendapatkan jawaban atas pertanyaan.
ya, tentang keesaan Allah gitu. Di dalam An-Nisa 64 kan dikatakan, kami tidaklah mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati atas izin Allah. Nah, ini banyak yang bingung gitu. Kalau Allah itu Esa, Allah itu satu, kenapa dia menyebut dirinya kami? Gimana? Intinya gimana, Mbak? Iya, kata ada tadi Ustazah Soraya, dia bilang kan, Tuhan saya itu Esa. Ini hostnya ini nggak pernah belajar ya Esa apa? Saya tanya dong, Esa itu apa sih? Esa itu satu, ya tidak banyak seperti batu. Lalu ada di An-Nisa 64 dikatakan, kami tidaklah mengutus seorang rasul pun kecuali untuk ditaati atas izin Allah. Nah, kami di situ siapa dan Allah siapa? Jadi bingung ini, Bu. Ya, begini Mbak ya. Kita lihat kami dalam Al-Quran itu melihat situasi dan kondisinya gimana kami. Kalau itu jelas kami itu adalah kami. Allah membesarkan dirinya sendiri. Maka artinya itu disebut dengan dalam Islam itu disebut dengan kata jamak. Artinya bukan berarti dia jamak, tetapi menunjukkan bahwa Allah itu lebih besar. Begitu. Dan juga kami dalam Al-Quran itu tidak semua untuk Allah, tergantung di mana penempatan kata-kata kami, penempatan ayat Al-Quran itu tentang apa yang dibahas, tentang ini yang dibahas. Itulah sebabnya kebanyakan di dalam Al-Quran itu disebut kata kami, tapi kami di sini tergantung dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Kita tidak langsung merujuk ke kami itu Allah, atau kami itu yang ada dikatakan bahwa Allah itu mengadakan kezoliman, bukan. Nah, jadi sama dengan dalam ayat wa makaru wa makarullahi khairul makirin. Nah, kawan-kawan di sini banyak yang nyalah artikan Allah itu berbuat makar, berbuat jahat sejelek-jeleknya, bukan. Artinya itu Allah itu membuat makar. Kalau kita berbuat tidak bagus, tidak benar, Allah itu akan memberikan kejahatan ataupun kejahatan sih. Kami itu artinya beda, Bu. Gimana, Pak? Sebentar ya. Anak saya ribut sekali dia. Biar nyambung dikit, Bu, makna kami. Gimana? Makna kami itu apa gitu. Kan di situ dikatakan kami tidaklah mengutus rasul kecuali untuk ditaati. Jadi yang bisa mengutus rasul itu siapa? Karena kami di situ mengutus. Allah itu. Kami tidak mengutus Allah. Maaf. Kami tidak mengutus rasul. Rasul ya. Kecuali itu, untuk ditaati. Terus si kami ini juga atas izin Allah. Nah, jadi kami mengutus rasul dengan izin Allah. Nah, ini ada berapa ini, Kak? Ya. Tuhan. Kami maksudnya itu gimana itu tadi, Mbak? Aduh, aku terganggu. Gimana, mohon? Ya, tidaklah kami mengutus Rasul untuk ditaati tanpa izin Allah. Jadi yang mengutus Rasul itu minta izin Allah. Kata kami itu tadi Ibu bilang adalah Allah. Allah dengan segala kebesarannya atau kuasanya gitu. Terus mengutus Rasul dengan izin Allah. Nah, ini ada berapa ini sebenarnya Tuhan ini? Maksudnya begini, Mbak ya, bukan berarti tidak mengutus Rasul itu atas izin Allah, tapi gerak hati daripada manusia itu telah diutus Rasul, tergantung dia mau ikut atau tidak, itu tergantung di itu hati masing-masing. Kalau umpama Allah sudah mengizinkan dia untuk baik, ya mudah-mudahan itu akan berbuat baik. Tapi kalau belum, itu adalah cobaan dia. Mungkin di saat sekarang dia belum baik, pada saat lain dia bisa baik. Makanya dalam agama itu kita seluruh agama manapun kita disuruh berdoa ya. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa datang, itu kita nggak tahu, nggak tahu apa yang akan terjadi, senang atau susah atau bahaya atau gimana dalam keluarga atau cerai, anak-anak atau gimana meninggal apa, itu kan bukan urusan kita makhluk, urusan Khalik, urusan Sang Pencipta. Makanya kita dikatakan begitu ya. Jadi karena
Yang menggerakkan hati, gerak hati daripada insan itu adalah daripada Sang Holik, Sang Pencipta. Makanya ada Salam. kata-kata begitu. Salam. Halo, Salam kenal. Shalom. halo. Assalamualaikum. Ya, ya. Katanya mau menjelaskan siapa kami itu. Nah, teman-teman yang di bawah ini nggak nangkep ya apa jawaban Bu Ainun Aku ya. aku Silakan. boleh jelasin ya, aku boleh Pak, jelasin. Pak Samuel Rizal ini Islam Kristen. Alhamdulillah Mbak Islam, Mbak. Oke, coba boleh dijelaskan An-Nisa 64 tadi, Pak. Silakan. Yang kata kami itu ya, Mbak. Ya. Kata kami itu gini, Mbak, kata kami. Di situ kan kami mengutus ya. Terus habis itu kata Allah juga kan? Ada kata Allah juga. Nah, itu umpamanya kekuasaan seperti suatu pemerintah. Contohnya tidak mungkin pemerintah itu dia bilang saya presiden segini-gini, kita mungkin pasti kata kami sebagai pemerintah seperti itu. Jadi pemerintah itu pasti satu presiden. Maksudnya seperti itu. Maksudnya Lalu dengan izin Allah ini gimana nih? Jadi Iya, kami karena mengutus pakai izin Allah lagi nih. Udah kami tuh tadi Bu Ainun menjelaskan kejamakan karena kami udah pasti jamak secara bahasa Indonesia kita pahami. Kami itu menunjukkan kata ganti orang yang lebih dari satu. Jadi betul. gimana nih? Seandainya pun kami ini Betul. adalah Allah gitu dengan segala Iya. apanya lah gitu malaikat-malaikatnya. Nah, dia minta izin dengan Allah nih. Ada berapa nih, Pak? Jadinya. Iya betul. Loh, Kak Shannon, Cuman naik lagi Kak Shannon. Jatuh Kak Shannonnya ya. Naik lagi Kak Shannon. Halo. betul. Gimana? Jadi gimana Betul, nih? Mbak. Kalau Allah itu Esa gimana nih, Bang? Allah itu betul-betul Esa. Ahad, dia satu, tidak ada lagi. Cuman kata kami itu istilahnya aku contoh seperti tadi, seperti pemerintah. Tidak mungkin Iya, dia terus bilang pemerintahnya pemerintah minta itu- izin sama Allah lagi. Gimana nih? Bingung. Bukan pemerintah. Presiden kira-kira minta izin kepada siapa gitu. Ya, karena presiden itu udah tertinggi ya, jabatan tertinggi di Indonesia. Terus dia minta izin sama presiden yang mana lagi? Kalau contohnya demikian, nah izin sama siapa, Pak? Gini Mbak, maksudnya kata kami itu seperti malaikat yang istilahnya kata-kata dari malaikat kami sebagai pemerintah, contoh seperti kami sebagai pemerintah, terus adanya pasti izinnya dari disebutkan. siapa? Saya tahu. Izinnya saya pasti tahu. Allah itu maha kuasa. Tapi tadi kami itu Allah bersama malaikatnya. Jadi Allah bersama contoh malaikatnya gini. minta izin sama Allah yang mana lagi? Contoh gini. Kami mengutus terus Bapak Presiden. Jadi di situ kan ada maksudnya tertentu kan? Tidak masuk Allah dong di dalam. Gimana nih? Tidak, maksudnya aku bahas yang contohnya pemerintah lah. Ya, contohnya Seperti harus itu. relevan dengan ayatnya dong. Ya, kalau Anda Iya. tadi bilang kami itu umpama presiden dengan staf-stafnya, boleh lah. Terus izinnya sama siapa? Ada lagi Ya, yang lebih tinggi. ya kan seperti gini. Enggak, lebih tepatnya itu seperti kerajaan Inggris lah. Kerajaan Inggris itu kan ada istilahnya apa namanya itu? Menteri atau apanya itulah, perdana menterinya ya. Di saat perdana menterinya bilang kami, pasti dia tunjukkan raja yang paling kuasa di situ. Ada satu raja. Seperti itu contohnya. Kalau Allah itu adalah kami, terus minta izin sama Allah lagi di bawah. Enggak. Yang ngomong itu Ayatnya gimana sih? Makanya saya bilang di dalam pemerintahan Indonesia aja pemimpinnya itu cuma satu, presiden. Nah, presiden Ya, minta betul. izin sama siapa? Nah, demikian nih An-Nisa 64. Lah Bukan ini kan presiden minta ayatnya izin. begini nih, coba dibaca dulu deh ayatnya. Jadi biar paham. Nih, ya. Kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Kalau kami adalah Allah beserta malaikatnya, terus minta izin lagi sama Allah yang mana, sayang?
Iya, maksudnya di situ yang istilahnya kan Al-Quran itu kan lewatnya kan malaikat Jibril, ya kan? Malaikat Jibril Jadi kan? yang mengutus, oke. Jadi yang mengutus Rasul itu siapa? Malaikatkah atau Tuhankah? Yang mengutus Rasul itu Allah, Allah Subhanahu wa Oke, taala. berarti yang kami di sini adalah Allah, gitu. Kata kami itu suatu kekuasaan pemerintah. Pemerintah maksudnya Iya. Allah Jadi yang satu kerajaan mengutus gitu lah. kuasanya Yang mengutus- atau yang mengutus tapi- Allahnya nih? Tapi kan semua itu kan pasti ada pemimpinnya yang harus kuasa di situ, harus minta izin sama dia dulu, seperti raja gitu. Jadi siapakah di sini raja tertingginya siapa nih? Kami atau Ya Allah? Lah, oke. Maksudnya Berarti gini ini lah, yang Mbak. mengutus. Oke, ini kan kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali untuk ditaati. Nah, kami yang mengutus rasul ini siapa? Saya tanya kaminya ini. Gini aku contoh aja kayak gini aja. Kalau yang lari ke situ bingung juga ya. Aku contoh aja kayak gini. Pemerintah Inggris. Pemerintah Ini aja Inggris. dulu nih. Kami ini katanya Gini, Allah gini. dengan Gini, Mbak. malaikatnya, dengan Gini, Mbak. kuasanya. Terus minta Gini, Mbak. izinnya lagi sama ini. Gimana? Gini Mbak, suatu pemerintah Inggris, contoh Inggris lah, pemerintah Inggris itu dia ngomong seperti itu kan, kami mengutus kayak gini. Pasti izin nomor satu itu raja. Memang di situ kami itu raja juga termasuk di situ. Satu pemerintah, kekuasaan. Tapi mereka lebih memuliakan atas izin raja lagi. Kenapa? Raja itu yang paling kuasa, full. Nah, Seperti itu. ini juga ada lagi ya di Al-Ma'arij 40. Akunya besar, bersumpah dengan Tuhan. Nah, ini ada berapa? Aku di sini Mana? siapa? Tuhan siapa yang mengatur? Coba. Ini bingung Coba, Mbak. ya. Mana Mbak? Coba baca. Coba. Maka aku siapa di sini bersumpah dengan Maka Tuhan. aku bersumpah. Dengan Tuhan. Nah, ini ada siapa ini? Aku siapa nih besar? Aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenam matahari, bulan dan bintang. Sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Nah, ada kami, itu ada aku, aku. ada Tuhan. Ini banyak. Ya, itu bentuk seperti kayak gini, Mbak. Gimana, Istilah contohnya Pak? Contohnya Allah itu malaikat Jibril ya. Jibril itu yang ini. Jadi Jibril pasti dia kan yang ini, yang mau apa? Memberikan wahyu sama Jibril yang mana nih? menyampaikan. Aku ini siapa? Ini aku siapa? Tuhannya siapa? Kami siapa? Ini ada. Aku bingung ini, seriusan. Maka Aku itu aku bersumpah malaikat dengan Jibril. Tuhan. Oh, aku malaikat Jibril bersumpah dengan Tuhan. Nah, sesungguhnya Tuhan kami. itu Allah. Kami siapa? Kami itu kuasaan, satu kuasa. Di situ mereka Kami Jibril, kuasa. Allah yang paling Lah kalau kami adalah kuasa benar-benar maha kuasa. Apa-apa? Kuasa benar-benar maha kuasa. Gimana nih, Bang? gini maksudnya itu kan artinya ya kalau Bang lebih paham Samuel, itu coba itu bahasnya aja. yang ini dulu, yang Anissa dulu itu beresin. Kata Kak Agatha, tanya dulu itu apa artinya kami itu siapa? Kan kami itu banyak. Coba jelaskannya jangan kemana-mana deh Bang. Intinya yang Anissa dulu, kita puyeng ini dengarnya juga. Enggak, istilahnya gini lah. Aku juga tidak istilahnya bukan ahli agama ya, jujur aja. Tapi Pak, secara Samuel. bisa memahami kita sebenarnya, ya. Kalau Abang Pak mengaku Samuel. ahli agama, Iya, maka dari itu jangan mencoba untuk menyimpulkan kami ini siapa. Kan Abang sendiri juga nggak bisa. Gitu Bang. Tidak, memang kata kami itu merujuk ke situ, Mbak. Kami itu kan zaman. Artinya kan Iya, Mbak. banyak. Kami itu kan Iya bisa. betul, banyak. Seperti kekuasaan itu pasti ada rajanya, ada ininya, ini itunya, pasti seperti itu, Mbak. Suatu kerajaan seperti itu kata kami. Tidak mungkin dibilang raja mengutus, kan Coba. nggak mungkin. Coba gini, Samuel. Bang Samuel, Ya. saya minta tolong sama Abang. Coba Abang pahami lagi, baca lagi yang tadi sama Kak Agatha dikasih. Kami tidak mengutus. Coba baca deh sama Bang Samuel. Coba dibaca surat An-Nisa ayat berapa ini? Ya sudah tadi udah baca tadi, Mbak. Maksudnya kayak mana? 64 ya.
Ini kan kami tidak Maksudnya, mengutus orang rasul pun kecuali untuk ditaati dengan izin Allah, kan gitu. Terus di sini lalu memohon, yang terakhir nih, lalu memohon ampunan kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati. Jadi yang mana ini? Kak Agatha pusing juga ya Kak. itu gini Prajurit mungkin ada yang mau disampaikan, silakan, nggak apa-apa, kita bareng-bareng santai, tetap Iya, tenang ya. Gini ya, Santai, Pak Samuel oke, ya. Kak. Kalau kita bicara logika Pak Samuel ya, untuk kita yang pengen mengajari orang yang pengen belajar, termasuk aku gitu loh Pak Samuel. Pak Samuel itu mengakui tadi statement Pak Samuel itu bingung gitu loh dengan memahami makna itu. Terus Pak Samuel menjabarkan dengan analogi Pak Samuel dengan kata bingung tersebut, kan itu kan itu kan sesuatu yang keliru gitu loh. Pak Samuel mengakui Pak Samuel itu bingung untuk memahami itu. Jadi bukan. argumen Pak Yang Samuel itu kan bingung- membingungkan jadinya untuk kami gitu. bukan yang membingungkan, cuman kita mau jelasin pasti kalian tidak akan ngerti. Soalnya seperti tadi aku contohin sebuah kerajaan, contohnya kerajaan itu tidak mungkin raja yang membaca yang kan itu kan seperti surat seperti aku contoh kerajaan Inggris ke kerajaan apalah. Mungkin ada Mas Idam mau coba bantu ya. Bang Samuel tadi emang dari bawah udah menggebu-gebu mau ngejawab seolah-olah paham gini, malah membuyarkan gitu maknanya. Coba Mas Idam. Mas Idam mau Islam atau Kristen Mas Idam? Ya, saya dari Islam. Oke, silakan, mungkin mau membantu Mas Idam. Ya, salam toleransi dulu ya. Ya, salam toleransi. Ini pembahasan ini tidak ada maksud untuk menjelekkan satu sama lain. Kita tetap ya, cuma ingin meluruskan kok. Apa namanya, saya nyimak tadi masalah bahasa kami. Tolong ini kembali, dibaca kembali. Surat An-Nisa'nya yang tentang kami. Minta maaf ya. Silakan Pak Idam, ini ada di layar. Oh ya Kak, sudah cukup. Oke, sekarang begini ya, Al-Quran itu turun, yaitu Al-Quran itu adalah wahyu Kak ya. Al-Quran itu wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Nah, jadi melalui malaikat Jibril diturunkan kepada Nabi Muhammad. Itu pun bukan Nabi Muhammad yang menulis. Nabi Muhammad masih melibatkan sahabat. Yang menulisnya itu sahabat. Oke. Jadi itu artinya sudah melibatkan berapa ini sudah. Sahabat, ada Nabi Muhammad, Jibril, dan Allah sendiri. Nah, di saat itu Allah mengatakan kami, betul memang kami itu jamak, banyak yang banyak yang terlibat di situ ya, termasuk itu tadi. Karena apa? Allah mengatakan kami karena banyak yang terlibat di situ. Jadi Al-Quran ini bukan ucapan Allah langsung teng jadi Al-Quran, enggak seperti itu Kak. Jadi bukan Allah mengucapkan sesuatu langsung seret jadi Al-Quran, jadi tulisan, enggak seperti itu. Itu Al-Quran ini wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad dari Allah ya, melalui malaikat Jibril. Nah, itu pun Nabi Muhammad enggak salah jadi Quran, enggak. Itu melibatkan para sahabat yang menulis. Jadi Allah terus di situ kan dijelaskan kami Allah mengucapkan kami itu juga menunjukkan bahwa kebesaran Allah, karena kami, aku, kamu, engkau, semua itu nggak ada yang punya, cuma Allah yang punya. Kamu kan cuma sementara. Kita cuma pinjam kamu itu sementara, ucapan kamu itu sementara. Kita tidak akan lama mati, hilang sudah kamu. Saya bilang saya ini cuma pinjam beberapa tahun aja, 80-90 tahun, itu pun
paling banyak umur kita. Tapi saya yang kekal itu hanya Allah. Sama juga dengan kami. Nah, seperti kami itu kami ya. Allah itu sendiri, Pak. Seperti intinya itu. apa? Intinya apa, Pak? Ya, intinya Allah di situ kan dikatakan kami. Intinya memang kami itu melibatkan beberapa itu tadi malaikat Jibril, ada Nabi Muhammad, ada penulis kitab Al-Quran itu. Nah, seperti itu, Kak. Oke, kalau kami adalah Allah, dia kan Iya, mengutus Rasul ya. Kan di situ katakannya kami mengutus Rasul. Terus Iya. minta izin sama Allah. Gimana nih? Iya. Iya. Allah itu kan kuasa full itu. Dia yang menciptakan, Maha Pencipta, Tuhan. Tidaklah kami, kalau kami itu adalah Allah dan seluruh makhluknya. Tidaklah Allah dan seluruh makhluknya mengutus Rasul untuk ditaati tanpa izin Allah. Ada lagi? Iya. Iya betul. Itu Tanpa ditegaskan izin. karena kebesaran dia. Iya, tanpa Jadi izin. Allah minta izin kebesarannya gitu. Bukan. Bukan, Gini. bukan. Artinya, kami itu bahwa kata-kata kami Allah sudah menunjukkan kekuasaannya karena kami yang sesungguhnya itu kami Allah, bukan kami kita. Kami seperti saya manusia itu cuma sementara. Mengutus Rasul. Terus pakai izinnya Allah lagi gitu. Iya, pakai izin Allah di dalam Al-Quran Kami itu. ini kan katanya tadi Allah. Terus Allah mengutus Rasul dengan izin Allah. Ya, Terus gimana di nih? dalam Minta izin kepada siapa lagi nih? minta maaf Kak ya. Allah di dalam Al-Quran itu menyebutkan dirinya. Kadang-kadang aku ada. Sembahlah aku ada. Sembahnya Allah yang disebut aku itu ya aku Allah. Sebutnya Allah ya Allah aku. Seperti itu. Dengan Nah, izin? Dengan izin? dengan izinku maksudnya aku Allah. Ya kenapa harus minta izin juga gitu loh, Pak? Loh, bukan minta izin, dengan izinku artinya kamu tak izini. Seperti itu. Nah, itu mengutus Rasul artinya di situ ada kata-kata kami yaitu melibatkan malaikat Jibril, ada Nabi Muhammad, ada si penulis. Mengutus Rasul, Rasul ini bukan nabi. Itu loh. Paham nggak? Ya Kak? Prajurit paham? Aku juga nggak paham. Masih bingung ini. Nah, ya nggak paham karena apa? Ya minta maaf sebelumnya karena kakak kan nggak mengimani Al-Quran, jadi ya betul, selalu ini. Pak, dasar mengimani itu apa, Pak? Gitu loh maksudnya. Kan kita tuh harus mengerti gitu loh, Pak. Maksudnya baru mengimani gitu loh. Bukan harus Ya kalau kami sebagai Muslim, Bang Islam ya Bang? Bang prajurit Islam atau Saya agnostik, Pak. Agnostik. apa? Saya agnostik, Pak. Oh ya, oke. seperti itu Kak. Nah seperti kakak yang tadi itu boleh saya tambahkan? Sudah turun kakak yang tadi yang katanya Yang bingung. mana? Belum. Iya, masih ada. Kak Sanum. Lanjut, Pak. Masih ada. Mbak Salum. Mbak Salum, Mbak. Mbak Salum, hidup itu pilihan. Shanum. Sanum. Kiran Salom. Ya Sanum, bukan Salum ya. Shanum. Kak Sanom, hidup itu pilihan. Ya, baik itu dari minta maaf orang Kristen maupun orang Islam, ya. Tuhan itu tidak mencari orang. Suaranya double Pak, suaranya double Pak. Itunya ada yang Nggak ada apa-apa di sini. Yang situ kayaknya mantul, Pak. Ya udah silakan Pak. Itu sih yang terakhir Ya, tadi udah ya. silakan. Baik Tuhannya orang Kristen, baik Tuhannya orang Islam, baik Tuhannya orang apapun juga, Tuhan ini tidak mencari orang. Yang seharusnya kita yang mencari Tuhan. Contoh, apakah kakak dicari Yesus? Seharusnya kan kakak yang mencari Tuhan Yesus, betul nggak? Kakak yang harus yang mencari. masalahnya Mas Izam saya yang dipilih sama Tuhan Yesus. Nah, itu gimana? Iya, ya Kalau enggak saya apa-apa. yang dipilih, saya yang didatengin sama Tuhan Yesus, Mas Izam ini bisa gimana? Iya, Saya nggak kan yang apa-apa. dipilih sama Tuhan Itu Yesus. pilihan.
Gini loh, Jadi Mbak. jadi salah tadi Mas Izam itu salah. Tuhan itu bukan kita yang mencari Tuhan ya, itu kan memang pilihan masing-masing. Tapi kalau misalkan kita yang dipilih sama Tuhan, ya berarti kan yang Tuhan yang hadir ke dalam hidup kita itu Tuhan yang benar. Betul? Iya betul. Tidak selamanya, Mbak. Ya enggak seperti itu. Ya kita dipilih Tuhan. Tuhan siapa yang memilih kita, kan seperti itu. Tuhan itu yang satu, yaitu yang Esa itu Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Perkara kakak dipilih oleh Tuhan, kakak yakin kalau kakak dipilih ya ikut, nggak masalah. Tuhannya orang muslim nggak peduli kok kakak murtad, nggak apa-apa. Oke, Mas Idam, kalau Anda bilang Tuhan tidak memilih, menurut Anda apakah Rasul Anda yang terakhir ini memilih Bukan Allah memilih. atau dia yang dipilih? Bukan memilih. Tuhan tidak mencari orang. Yang seharusnya kita ini yang mencari Tuhan. Oke. Kalau kakak di dalam Ini dijawab pencarian, dulu, bentar, ini menemukan dijawab Tuhan dulu. Yesus Nabi umpamanya. Anda, Ya nggak apa-apa. Nabi Anda yang terakhir ini berarti dia yang memilih untuk jadi nabi. Apa di Enggak lah, Katanya tadi Allah yang statement milih, Anda gini, bentar Pak. Statement Anda kan mengatakan bahwa Tuhan itu tidak milih, ya kan? Tapi kita Minta maaf, bukan tidak milih. Tuhan tidak mencari orang. tidak mencari. Oke. Jadi apakah Nabi Muhammad ini dia mencari Allah? Nabi Muhammad itu nabi, itu utusan. Saya nggak nanya itu, apakah dia juga mencari? Karena kan Anda mengatakan statement ini untuk manusia, harusnya manusia yang mencari. Nah, apakah Nabi Anda ini mencari? Tuhan itu utusan Allah. Saya tidak Jadi bertanya Tuhan itu. Saya tidak bertanya itu. Yang saya tanya, apakah nabimu ini mencari Allah? Karena dia manusia juga kan, Nabi itu. Karena dia manusia, apa dia sebenarnya Tuhan? Nabi Muhammad Dia itu pilihan Allah. Nabi Muhammad itu manusia pilihan Allah untuk menyampaikan wahyu Allah kepada umat manusia. Ketika sesembahan Anda memilih, tidakkah dia mencari dulu? Atau dia hanya langsung menunjukkan? Tidak. Bagaimana Dia dengan Allah, statement Allah. Anda? Allah Bagaimana tidak mencari. statement awal Anda yang mengatakan manusia itu harusnya mencari Tuhan? Gini ya. Nah, ini dijawab dulu. Apakah nabimu ini mencari Tuhanmu? Begini ya. Nabi Muhammad itu utusan Allah untuk menyampaikan kebenaran ke manusia, bukan Allah mencari-cari ini nama ini. Oh, pilih Muhammad aja tak pilih, bukan seperti itu. Nabi Muhammad itu manusia seperti kita, ciptaannya. Pertanyaan saya, apakah nabimu mencari Tuhan? Nabi Muhammad itu yaitu utusan Allah menyampaikan kepada. Bertanya itu karena statement Anda ini harus Anda pertahankan dengan mengatakan harusnya manusia mencari. Manusia itu yang sebenarnya mencari Tuhan. Pertanyaan saya ini juga saya tempatkan kepada Nabi Anda, kalau Anda merasa Nabi Anda ini adalah manusia. Kalau Nabi Muhammad itu tidak mencari Allah, Nabi Muhammad itu yakin bahwa Allah. Ya, Nabi Muhammad Berarti bukan manusia ini, dong. Ini Nabi ya. Maka gugurlah statement Anda yang pertama dengan mengatakan manusialah yang mencari Tuhan. Kalau dia tidak mencari Tuhan, berarti apa ini? Dia bukan Tuhan, bukan manusia. Nabi ini kan pilihan Allah sudah. Sama dengan mbaknya tadi, katanya sudah dipilih Tuhan. Saya tidak mengatakan apapun tentang itu. Itu bukan statement saya. Nah, ya, Coba saya tanya, kenapa Nabi Anda? Tapi saya tanya dulu, Nabi Anda ini manusia? Manusia biasa seperti Kenapa kita. dia tidak mencari Tuhan seperti Anda? Karena dia sudah dipilih oleh Allah. Iya, Jadi karena sudah dipilih, berarti dia tidak mencari. Gimana keadilan Tuhan untuk Anda? Karena Nabi Muhammad dipilih oleh Allah menjadi nabi. Setelah itu mendapatkan dia utusan Allah untuk menyampaikan kebenaran kepada manusia. Silakan Bang Prajurit. Oke, Nabi Muhammad itu tuh sudah menjadi nabi sejak lahirkah atau saat menerima wahyu aja? Nabi Muhammad sebelum Adam diciptakan sudah ada Nabi Muhammad. Namanya sudah ada. Minta maaf, bukan fisiknya. Dari Nama mana Nabi itu? Muhammad Dari sudah. mana Pak Idam? Nggak nyambung. Sebentar, fokus dulu. Coba sekali lagi Bang Prajurit. Bukan itu pertanyaan. Fokus pada pertanyaan.
Ya, Nabi Muhammad itu kan sejak bayi apakah sudah dijadikan nabi? Apakah dia saat menerima wahyu baru dia tahu dia itu nabi gitu loh? Apakah sudah dewasa? Apakah dia mencari dulu di situ, mencari Tuhan, makanya dikasih wahyu kepada dia? Nabi Muhammad itu sebelum dilahirkan, bahkan sebelum ada manusia di dunia ini, namanya sudah ada di Lauh Mahfuz. Nabi Muhammad. Data Jadi nggak? Ada dalilnya nggak Pak? Ada datanya nggak Pak? Gitu. Kalaupun saya menerangkan data di dalam Al-Quran ada, tapi kakak dan abangnya kan nggak iman sama Al-Quran, kan percuma, nanti nggak percaya Boleh, juga. nggak apa-apa. Yang penting ada datanya. Kita mau tahu juga ya, Bang. Ya jelas ada. Kita harus ada datanya. Bapak tahu nggak datanya di mana? Ada. Ini jadi merembet kemana-mana. Di dalam Al-Quran itu Pak Idam, jelaskan seperti aja. itu. Ini bukan debat data. Di sini Masalah kita nggak apa-apa Kak Helen, sabar. Kita di sini bukan masalah debat data, tapi mari kita membantu teman-teman Muslim yang tidak mengerti iman Islam. Contoh Gus Syanum tadi kan. Ya itu tadi. Jadi kalau Saya Anda kembali- menjelaskan dengan baik dan dengan dalil, tentu ini membawa keimanan Mbak Syanum ini kembali ke Islam. Gitu. Jadi nggak semata-mata imannya Mbak Syanum ini iman cuman dengar-dengar aja gini dari ininya, dari gurunya, tanpa benar itu data benar atau tidak, atau itu hanya sekedar Ngarang asumsi. Jangan Nah, ngarang bebas maksudnya gitu. iya. Bahasan itu saya- kenapa, Mbak? Saya mau kembali ke laptop aja tentang Mbak Sanum tadi itu. Ada masalah di dalam keluarga, suaminya yang beginilah, orang tuanya yang begitulah, semua saudaranya begitu, ya kan? Kenapa masalah keluarga itu kok bisa agama yang disalahkan? Seharusnya kalau ada Gini, masalah Pak, di dalam keluarga, maaf saya potong. Mas Sanum itu, Mbak Sanum itu keluar sabar. dari keluarga itu, bukan keluar dari agama. Sabar. Maksud saya gini, ketika imannya Mbak Syanum ini kuat, dia akan teguh mempertahankan imannya, mau apapun masalahnya. Nah, sekarang ini yang jadi titik persoalannya adalah Mbak Syanum ini tidak kuat secara iman. Jadi seandainya pun dia punya masalah dengan suaminya, dia tidak akan mungkin pindah agama. Masalahnya dari imannya ini pun dia tidak mendapatkan kebenaran itu secara utuh. Yang dia dengarkan itu hanya apa? Cerita-cerita ABCD yang tak berdasar dan tak berdalil gitu. Jadi saya harapkan juga ya teman-teman di sini ya bantu gitu teman-teman Muslim ini untuk mempertahankan imannya, karena di room saya ini tiap hari nanti ada yang murtad mulu, ya kan? Jadi biarkan mereka ini secara fundamental ini kokoh gitu loh. Jadi begitu ditanya tak ada jawabannya. Nggak, dari tadi tuh kayak membingungkan gitu. Ini kayak apa ya, lingkaran yang nggak selesai malah memelilit leher gitu loh. Bisa nggak sih? Dia kalau ada masalah pun dia tetap akan kokoh imannya. Kenapa? Karena dia sudah memahami imannya dengan baik gitu loh. Jadi mau Pak Mas Idam mau menceritakan wejangan seperti apapun itu terlalu gampang kita dapat ya. Kita lari ke Om Mario Teguh juga kita dapat wejangan seperti yang Om jelaskan tadi. Tetapi tentang iman ini tidak ada di room atau di orang-orang motivator gitu. Semua orang bisa jadi motivator, tetapi untuk memahami agama ini tidak sembarangan orang. Nah, ini harus yang kalian tumbuhkan di atas iman teman-teman Muslim ini. Nanti kalau murtad terus ya kan, saya yang bingung. Itu loh, saya nggak mau. Ini banyak banget yang murtad di room saya. Minimal agnostik gitu loh. Saya nggak suka. Udahlah, gitu. Capek aku saya. murtad aja lah. Nggak ada juga yang butuh kayak kau, nggak jelas. Nah gitu, setidaknya pakai logika ya nggak Bang Prajurit, minimal, minimal pakai akal. Syarat utama akal sehat. Nah, Ya udah, aku gitu. Mbak, izin aku pakai logika ya. Emang bahasan Sabar dulu, silakan Mas Idam. Mungkin Mas Idam mau menjelaskan apa sesuatu gitu ke Mbak Syanum gitu. Gitu. Jadi kalau ditanya kami aja kalian berputar-putar. Aku bingung sendiri melihat kau begitu. Kau buat kami jadi pusing, kan nggak enak gitu. Kalau langsung secara logika enak ya Bang Prajurit ya. Oh ya udahlah, gua kekeh di sini gitu. Nih jadi nggak berputar-putar gitu loh.
Kalau putar-putar nanti kita jadi kipas angin semua. Gimana Mas Idam? Coba ajarkan dulu tentang keimananmu yang benar gitu. Kalau Esa kenapa kami? Kalau kami kenapa pakai izin lagi sama si Allah gitu kan? Ada lagi yang dia bersumpah dengan Tuhan gini. Nggak baik sih sebenarnya pertanyaan saya gitu. Silakan Mas Idam mungkin. Tolong pakai logika lah, pakai logika. Pakai logika. Masa dia mengutus? Kalau dia maha kuasa, kalau dia mengutus, dia tidak perlu melibatkan orang lain. Tinggal kun fayakun. Betul tidak? Yes, benar. Gimana, Mas Idam? Mungkin ada yang bisa dijawab, tapi jangan berputar-putar. Atau Mas Samuel mungkin mau menjawab, silakan. Sama Mas Idam aja dulu, Mas Idam. Jawablah. Kalau kayak gini kok putar-putaran, lo lempar-lemparan. Udahlah, aku yang jawab aja. Ya udah, Aku yang jawablah jawab pakai aja. logika. Pakai logika. Itu masalah Mbak itu ya. Silakan. Halo? Ya, silahkan. Masalah imannya Mbak itu ya. Mbak itu Mbak Sanum. Halo Mbak. Samuel, bagaimana mungkin bisa ditanggapi oleh Mbak Sanum ini? Apakah Oke, dimengerti? insya Allah. Masalahnya dia, bagaimana masalahnya dia itu? Oke, dari sudut pandang saya menilai tadi kan wajar kenapa imannya goyah karena dia di lingkungan yang beragama. Nah, namun di agama tersebut dia tidak mendapatkan sesuai dengan haknya dia gitu loh, sebagai yang normal-normal saja, malah di luar agama itu, maksudnya di agama lain gitu loh, yang dia mendapatkan ketenangan itu. Makanya wajar saja imannya goyah gitu loh. Karena itu kan dasarnya iman adalah dengan akal sehat. Oh, Mencari oke. Oke, aku ngerti Bang, aku ngerti. Soalnya tadi aku dengar dibilangnya suaminya itu orang santri ke apa ya, kalau tak salah. Kalau tak salah ya. Kan yang paham agama gitu. Tolak ukurnya kan gitu, tolak ukurnya kan Iya, gitu. paham. Itu orang iman gitu kan, seorang imam gitu. Suami kan imam gitu loh. Ya, soalnya gini, aku tidak mempersalahin Mbak Sanum ya. Dia seperti itu kenapa? Memang pada rata-ratanya aku juga. Soalnya banyak yang dari bukan muslim ya, yang Islam ya. Karena yang Islam itu kadang salah tafsir itu, yang kebanyakan salah paham itulah. Kebanyakan larinya sembarang. Ada istri 2 lah, istri 3, istri 4 lah, istri 5 lah. Apa ya? Berarti kita bingung juga nanti. Anda tafsir dari mana nih? Tafsir itu Bang, tafsir itu kita bukan dari tafsir juga, maksudnya dari tafsir Al-Quran kita belajar juga hadisnya Nabi itu ada 2, yang sahih dan tidak sahih, itu harus kita belajar juga. Jadi kayak Mbak Sanum ini, setiap cobaan itu pasti ada 2. Satunya mungkin kesalahan diri kita sendiri, keduanya ada memang dari cobaan dari Tuhan, seperti itu. Gini Jadi loh, semakin Mas. kita Gini loh Mas, terlepas dari problem ya saya ya, hidup saya, yang saya pertanyakan cuman satu aja. Di saat saya sholat dan di saat saya berdoa ke gereja, perbedaannya sangat jauh gitu loh. Saya pengennya di saat saya sholat saya tenang, cuman saya mencari ketenangan aja, kedamaian, keikhlasan, dan saya nggak mau dendam, nggak mau ada kebencian gitu. Oke, ikhlas gitu maunya. Tapi pas saya udah selesai sholat, rasa yang amarah saya malah makin membesar. Nggak ada ketenangan di situ, Pak. Tapi saat teman saya mengajak saya, coba deh ikut saya ibadah nanti Minggu ya jam 10. Oke, saya coba, walaupun takut ya. Saya takut dikutuk sama Allah saya gitu loh. Coba deh, pas masuk awal pertama sejam, oke, nggak ada apa-apa. Apa sih ini, nyanyi doang apa gitu loh.
Tapi pas udah selesai, itu saya dapat itu Pak, kedamaian, ketenangan itu dapat. Saya dapat jawaban di situ gitu loh. Berarti Keikhlasan saya ada di situ gitu loh. Jadi rasa benci saya ke orang-orang, ke manusia itu hilang sejenak di saat di gereja itu. Tapi kalau terlepas dari luar gereja ya seperti semula. Tapi saat saya beribadah di situ 2 jam, itu saya lupa dengan masalah saya lupa dengan rasa sakit saya malah menyalahkan diri saya sendiri, saya berdoa ampuni dosa saya, itu aja gitu loh. Perbedaannya jauh banget. Saat saya udah selesai sholat, malah justru saya menghakimi orang lain, menyalahkan Tuhan saya, menyalahkan orang-orang yang udah menyakiti saya. Itu perbedaan yang mau saya pertanyakan, kenapa jadi gini gitu loh. Diri saya menyalahkan diri saya gitu loh. Apa saya kurang iman atau apa? Yang saya rasa itu aja Pak, tanpa ini ya, nggak bahas agama manapun. Mau saya nggak mau pindah agama, jujur saja. Saya pengen ketemu lagi sama orang tua saya nanti di akhirat. Saya mau ikhlasin dengan masalah saya kemarin, sangat berat banget itu di hidup saya. Tapi saya nggak mendapatkan itu, malah makin takut saya buat sholat, jujur saja. Dan kebetulan yang merangkul saya, menolong saya itu orang Kristen semua, dan itu saya tenang di situ, nggak ada rasa lagi kebencian. Saya diem, apapun hujatan mereka saya diem, saya meng-cut off semua. Mau keluarga saya ninggalin, teman-teman saya ninggalin semua, saya nggak apa-apa. Utama saya sekarang ngurus anak, kerja, udah itu aja. Cuman yang jadi pikiran saya jadi bingung. Saya mau sholat nggak mau, takut. Saya mau ke gereja makin takut. Ujung-ujungnya saya nggak ibadah, capek gitu loh. Makanya pas kebetulan ngerol TikTok, masuklah ada roomnya Mbak Agatha ini. Apa ini petunjuk? Apa ini cuman kayak gimana? 2 minggu ini saya menyimak banget tanpa saya berkomentar, tanpa saya ikut naik. Nyimak aja dulu selama 2 minggu itu. Masuk ke logika saya yang tadinya saya apa sih menyembah Yesus yang udah mati gitu kan ya. Tapi pas saya pahami Tritunggal, itu masuk ke logika saya gitu loh. Itu yang saya pahami. Sedangkan Tuhan saya nggak bisa merasakan, saya nggak bisa melihat. Berarti Dan maaf tentang Nabi Muhammad, maafin Nabi saya ya. Saya jujur saja dari kecil saya dendam dengan masalah poligami ini. Saya jijik dengan masalah itu, apalagi nanti di akhirat dapat 72 bidadari, itu saya jijik. Jujur aja, sumpah aja jijik. Makanya ada yang komen ini drama, saya nggak peduli. Ini yang saya rasakan. Mbak. Tolong, aku mau tanya nih. Mbak itu Islam apa Kristen Mbak? Jawab jujur. Ya, gimana? Mbak Kristen apa Muslim Mbak ini? Islam apa Kristen sih? Saya belum dibaptis ya. Saya belum dibaptis. Saya juga masih Saya boleh ngomong bentar sebelum maghrib? Halo? Mbak. Saya belum siap untuk dibaptis karena saya belum masih ragu. Saya juga dari gini. Dari cerita versinya Mbak saja itu 95% aku nggak percaya Mbak itu Muslim. Jujur. Saya dari keluarga Muslim, saya dari keluarga Islam. Ya mungkin dibilang Islam KTP ya monggo. Tapi kan saya cuma menceritakan apa yang saya rasakan di saat saya beribadah itu aja. Iya, ngerti. Tapi ceritamu itu kebanyakan, bukan sih aku mau ini ya. Walau alam ya. Aku juga gak tahu apa yang kamu rasakan, yang menurut kamu cerita itu entah benar dan tidak. Sepertinya gimana gini, ya? Pak Samuel, coba tanggepin dulu. Coba tanggepin dulu Mbak Syah, dengan poligami. Yang sebentar. Oke. Coba tanggepin dulu tentang perihal poligami yang dia sebagai seorang muslim itu merasa dia tidak setuju dengan hal itu. Sementara ini kan diajarkan. Gini Mbak, poligami itu bisa ngerti ya poligami kan? Jujur aku satu orang juga kurang setuju poligami ya. Karena apalagi perempuan. Itu iman Anda loh. Ya. Kenapa Anda tidak menurut dengan Tuhan Anda? Bukan, karena itu berbeda dengan Nabi. Nabi Muhammad tidak ajarin seperti itu. Ya, kenapa Anda tidak sepakat dengan hukumnya Tuhan Anda atau Tuhan Anda? Karena di dalam gini Mbak, di dalam Al-Quran itu mengatakan dari seluruh Alkitab
paling Al-Quran yang bilang nikah satu saja. Al-Quran ya. Tidak ada nikah 4 2 orang. Di situ dia bilang bisa nikah 4, bisa nikah 2, bisa nikah 3. Itu kalau kamu adil. Itu logikanya kita kalau kita belajar. Coba dibaca dulu. Coba dibaca dulu Anisa, surat Anisa itu. Nikahilah 2, 3, 4 perempuan. Kalau kamu dikhawatirkan tidak adil, baru dinikahi 1. Justru 1 itu adalah solusi terakhir. Coba dibaca Satu lagi. itu di situ kan kalau kamu tidak berlaku adil kan, itu Tuhan mengatakan memang kita itu tidak akan pernah adil. Berarti 1 itu adalah opsional. Ya, itu adalah apa ya? Alternatif. Tetapi poin utamanya, perintahnya adalah nikahilah 2, 3 wanita yang kau senangi. Betul Mbak, betul sekali. Memang cuman di situ Nabi juga kasih mencontohkan firman-Nya Allah itu dengan cara dia nikahin banyak wanita di situ. Nah, berarti Anda harus mengikuti contohnya dong. Enggak, beda Ada Mbak. ayatnya. Beda. Ada ayatnya. Beda, Mbak. Ada contohnya. Rasul gini Mbak, aku jelasin begini, dulu lah. di dalam kitab Anda dikatakan ya, Ya Allah Akbar. mentaati Allah sama dengan mentaati Rasul. Kenapa Anda tidak Betul mentaati? 100%, 1000% Kenapa Mbak. Anda Betul tidak sekali. mentaati Rasul Anda? Aku jelasin Mbak. Aku jelasin dulu, baru Mbak kasih komentar ya. Mbak dengar dulu aku jelasin. Rasulullah itu nikah perempuan banyak, tapi janda semua ya. Yang gadis Apakah itu cuma Aisyah Aisyah. janda? Aisyah cuma 1. Pak, cuma 1 Aisyah yang gadis. Bayangkan, Aisyah itu aja yang gadis. Semuanya Aisyah itu janda. bukan gadis, Bang. Aisyah itu anak kecil, bukan gadis. Mbak, pikirnya Mbak itu terlalu buntu Mbak. Jangan samakan umur yang 9 tahun sekarang dengan umur 9 tahun zaman dulu. Beda. Oh, jadi berbeda. Beda ceritanya. Jadi berbeda. Kita orang Indonesia kalau dulu saja 9 tahun. Arab Mbak. Mbak, Jangan gitu, apa, Bang. Mbak? Orang Arab sampai Gini. sekarang, detik ini, kalau 6 tahun, mah 6 tahun aja, Bang. Sama, ukurannya sama seperti saya. Mbak, Jangan dilebih-lebihan. di sejarah- Atau Anda mau mengatakan, sabar. Atau Anda mau mengatakan orang-orang di tahun 600-an itu raksasa semua. Anda jangan gitu. Ya. Karena di zaman Yesus di abad 1 aja manusia itu normal semua, nggak ada yang raksasa. Kenapa di tahun 600-an jadi raksasa? Mbak dengar dulu. Nabi Solomon itu 400 selirnya itu 400 orang mau 1000 orang selirnya. Istrinya selingkuh. Adakah di antara banyak. selirnya itu yang sebentar? Adakah di antara selirnya itu yang bocil? Astagfirullahaladzim. Saya cuma saja nanya, sejarah. adakah di antara Mbak. di antara selirnya itu yang bocil? Menurut Mbak Bocil, umur 6 tahun itu sama seperti umur 6 tahun sekarang, beda dengan umur 6. Duit saja Mbak, zaman dulu. Boleh gini dengan Bang. sekarang. Daripada kamu berisik, boleh tunjukkan studi di tahun 600-an. Anak 6 tahun itu seperti apa psikologinya dan ukurannya. Silakan bawa studi ke sini. Itu sama dari dulu sampai sekarang. Jangan astagfirullah. Di sini pakainya data, bukan pakai congor. Oke. Kau suka-suka kan aja. Gini, Sekalian gini. aja kau Gini, bilang Mbak, ukurannya gini. itu 70 meter. Gitu. Gini, Mana? Mbak. Ada nggak? Ada nggak datanya? Para Ada raja nggak? Katolik dulu juga Anda 6 tahun. Ada juga nikahin 6 tahun. Data. Ada juga seperti itu. Ada datanya. Ada. Tambah HP itu satu Silakan aja, bawa data. Mbak. Silakan bawa HP itu data. satu aja. Gini. Anda kan udah saya bilang, tolong edukasi teman-teman muslim ini. Jangan dengan omongan yang seolah-olah manis, yang bagus semua, tetapi tidak ada datanya. Ya, jangan menipu. Ya, jangan menipu teman-teman, terutama Bu Shalom ini. Jangan tipu dia dengan terangmu gitu loh. Kau menceritakan yang bagus. Begitu saya baca Anfal ayat 12, astagfirullahaladzim. Begitu saya buka Al-Taubah, Allahu Akbar. Begitu saya buka Anisa, aduh Tuhan. Jangan budayakan kalian itu, cekoki teman-teman seiman kalian itu dengan
dengan data yang valid, bukan dengan karang-karangan yang seolah-olah manis kayak cerita Cinderella gitu loh. Ya, tolong dong edukasi teman-teman kita, terutama Mbak Shanum, biar dia kembali ke Muslim. Itu dengan data yang bagus, dengan yang valid, dan juga gini, karena banyak sekali yang saya lihat, ya. Ceritanya itu, kisahnya itu, oh ini mengajarkan toleransi, toleransi, toleransi. Nabi mengajarkan toleransi. Saya buka Anfal, saya kaget. Apa itu? Tolong ajarkan dengan kejujuran, dengan data, Izin, Mbak, bukan boleh dengan menanggapi takia, 1 menit? bukan Izin. dengan karangan-karangan bebas gitu loh. Ya. Izin, Apa Mbak. itu di dalam surat itu? Apa itu yang tertulis? Nah, kau baca lah, berarti kau juga nggak tahu agamamu. Lah ya kau. Jangan dulu nasehatin Mbak Shanu. Kau dulu. Makanya saya bilang kalian harus paham betul iman kalian. Supaya apa? Supaya jangan banyak murtad di room saya. Saya capek. Ya, setiap Dari hari cerita ada Mbak. yang DM gitu loh. Izin, Mbak, boleh menanggapi 1 menit? Jadi Izin. aku nggak percaya dia. Boleh Silakan enggak? dijawab, Islam. bukan dengan takia. Silakan, silakan. Izin, saya menanggapi Mbak Sanum tadi kan bilangnya poligami. Poligami yang diambil poinnya itu 4 atau 1? Coba bisa jawab. Boleh jawab Mbak Gita. Poin di situ 4 atau 1? Namanya poligami kok satu. Bukan. Dari maksudnya bahasanya aja poli lebih dari pernyataan satu. gini loh. Pernyataannya kan 4. Yang Anda pahami itu 4 atau 1-nya. Kan gitu. Kalau 4 ada syaratnya. Kalau 4 kan ada syaratnya. Jika Disunahkan dia untuk mampu poligami berlaku 1, adil. 2, 3 atau 4. Tapi kalau nggak adil, Iya. 1 seperti itu kan. Nah, disitulah umat muslim berpikir kalau mereka kawin 4 atau 3, mereka tidak mampu. Apakah ada yang melakukan? Ada. Berarti mereka mampu. Tapi yang kita ambil poinnya Banyak yang nggak adilnya, 1. Pak. Adil itu secara apa? Ya adil ya secara keseluruhan. Oke. Nah, contohnya saya korban bentar Bu yang Sanum, bentar Bu Sanum. Kita pakai logika ya Pak. Adil Iya. nggak Ya. satu batang pria dengan berbagai macam-macam lubang? Saya mau lihat keadilan Anda. Adil tidak satu laki-laki dengan Ya, banyak perempuan? Di mana Makanya keadilan? di situ kan dinyatakan jika Anda bisa berbuat adil, kalau tidak bisa berbuat adil berarti mereka menyalahi syariah. Kan itu. Berarti mereka Ya makanya melanggar. saya bilang istri satu itu adalah tindakan terakhir. Iya, tapi kan dari kalau jika Anda tidak mampu, cukuplah 1. Berarti kan cukup penekanan Iya. itu kan cukup 1. Oke, itu sifatnya adalah opsional. Kalau tidak adil, ini adalah saran terakhir. Ini pilihan terakhir. Jadi pilihan yang utama, hukum yang utama itu adalah Yang utama itu 1 lah. poligami. Ya, satu lah. Itu denger nggak Bapak? Pak Samuel Makanya saya kenceng-kenceng. tanya. Bentar, kenceng-kenceng nggak nalar lagi. 1 itu adalah pilihan terakhir. Kalau nggak sanggup, maka pilihan terakhir itu baru 1. Ini opsi terakhir, ya. Tidak- Second opinion. Tetapi Itu kan yang udah utama finish, Pak. itu 1 itu udah finish. nggak paham. Terakhir kan? Terakhir itu udah finish, Pak. Ngerti nggak Pak? Ngerti nggak Pak? Ibarat kata makanan pokok itu nasi sama 4 sehat 5 sempurna. Tapi kalau tidak ada 4 sehat 5 sempurna, kau boleh makan ciki. Jadi yang utama yang mana? Ciki apa 4 sehat 5 sempurna? Itu saya harus pakai analogi Oh, gini biar tidak Bapak gitu paham. menafsirkannya Kak. Tidak Salah. bisa seperti itu. Saya tidak Tidak bisa menafsirkan. disamakan. Silakan dibaca. Silakan dibaca. Silakan. Tidak bisa disamakan. Silakan dibaca Anissa 34 sampai 36. 4 itu Silakan dibaca. wajib menurut Anda, 4 itu wajib. Solusi terakhir 1. Tafsirkan Mampu, sebentar. 1. Di mana Anda kan ditafsirkan? menafsirkan wajib utama 4. Salah Di itu. mana di mana tafsirnya? Silakan tunjukkan. Di mana ada menafsirkan ada 4 yang utama? Coba
Mana dalilnya 4 yang utama? Silakan dibukakan yang Anda bilang di situ ditafsirkan. Anda menarasikannya kan 4 yang utama, mana dalilnya? Kalau kami itu dalilnya makanya dibaca itu solusinya Anisa 4. Silakan baca Anisa 64. Silakan dibaca. Sorry. Anisa 34. Silakan baca Anisa 34. Iya, maksud saya tanya, Anda yang mayoritas istilahnya mendominankan 4 itu mana dalilnya? Kalau saya solusinya 1, kalau 4 nggak cukup adil, nggak berlaku adil, jangan lakukan. Solusinya 1. Anda menarasikan 4, mana dalilnya? Harus 4. Sebentar. Kalau Anda sudah mengatakan bahwa lebih dari 1 itu tidak bisa adil, makanya saya tanya ini, di mana keadilan satu laki-laki dengan banyak perempuan? Kenapa ini malah disunahkan? Yang poligami ini, semua kita tahu tidak ada yang bisa adil. Kenapa ini diizinkan yang seperti ini, yang tidak bisa adil ini? Gini Mbak, bunyi ayat itu Mbak. Kenapa diizinkan ketidakadilan? Kenapa diizinkan ketidakadilan? Mbak dengar dulu. Arti surat itu kayak gini. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan, kamu mengawininya 1 saja. Seperti itu. Yang atasnya dulu dong dibaca. Coba keluarkan dulu ayatnya. Tunggu. Ayo dibaca dong, jujur dibaca. Iya. Coba dibaca dulu. Tapi paham ya dengan logika ya Pak Japar dan Pak Samuel ya. Namanya 4 itu atau lebih dari 1 atau poligami itu tidak bisa adil. Kenapa diizinkan ketidakadilan ini? Kenapa diizinkan ketidakadilan ini? Poligami ini kenapa diizinkan? Tapi poinnya kan udah diatur, Mbak. Poinnya kan udah diatur. Kan sudah dikatakan tidak akan ada satu orang berlaku adil. Sekarang saya tanya, makanya dibaca dulu, adakah manusia yang bisa berlaku adil? Gak ada. Kenapa diizinkan ketidakadilan? Kalau memang tidak ketidakadilan diizinkan? Adil, berarti mereka melanggar. Iya, makanya itu baca Anisa 34 sampai 36. Di ayat terakhirnya itu dikatakan tidak ada ayatnya. Ada ayatnya, kamu cek di Quranmu. Tidak ada satu orang pun yang bisa adil. Paham saya. Oke. Tidak ada satu orang pun yang bisa. Ada yang melakukan. Dengar. Tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan keadilan. Ingat, ini ada ayatnya. Kalian cari. Kalian harus cross check sendiri di kitab kalian. Tidak ada satu orang pun yang bisa berlaku adil dalam poligami. Lalu kenapa ketidakadilan itu diizinkan? Itu pertanyaan saya. Kenapa diizinkan ketidakadilan bagi manusia? Mbak, gini Mbak. Itu Islam menawarkan solusi, Mbak. Menawarkan solusi. Solusi apa? Gini Bang. Solusi apa? Ya. Abang. Mbak gini. Surat Anisa itu turun karena bangsa Arab itu banyak budak-budaknya, dan mereka punya perempuan itu banyak, bukan cuma 3-4 orang, lebih dari itu, bisa 20 orang, bisa 10 orang budak-budaknya itu. Suka-suka mereka seperti itu, makanya Allah tawarin itu untuk bangsa itu ya. Gini, surat itu turun karena perbuatan gara-gara orang Arab zaman dulu seperti itu, budak-budaknya banyak kali. Bisa nikah 20 orang, 10 orang, seperti itu suka-suka mereka. Yang saya tanya, kenapa ketidakadilan diizinkan? Ketidakadilan di mana? Saya jawabin ya. Masa Tuhan yang kasih tidak adil, Pak? Sekarang saya tanya, ada tidak manusia yang bisa berlaku adil terhadap istrinya? Pak, itu kan solusi dari Tuhan, Pak. Saya tanya, ada tidak satu manusia pun yang bisa berlaku adil dalam poligami? Yang berlaku adil dalam poligami cuma Rasulullah. Oke, lalu bagaimana dengan At-Tahrim ayat 1-5?
Ayat apa lagi? Ayat apa? Coba makanya kamu harus baca dulu yang lain. Kalau kamu mengatakan nabimu itu yang adalah satu-satunya yang adil, bagaimana dengan At-Tahrim ayat 1 sampai 5? Ya, keberatan Aisyah terhadap budaknya. Coba. Makanya Anda belum tahu. At-Tahrim ayat 1 sampai 5. Baca asbabul nuzulnya. Nah, silakan baca tafsirnya. Bila kau tak di sampingku. Sudah baca? Belum? Gimana kalian mau meyakinkan Mbak Shanum? Pakai data dong. Jangan kamu tuh bicara motivasi seolah-olah benar. Loh, kamu dari tadi omong kosong kok, datamu mana? Saya bilang, saya dari tadi bawa data. Saya dari tadi bawa data. Ya, kamu baca An-Nisa ayat 4. Ya, kamu baca At-Tahrim ayat 1 sampai 5 asbabnya. An-Nisa. Boleh. Aku jelas An-Nisa dulu, Mbak. Aku jelas An-Nisa dulu ya. Tadi kan An-Nisa. Nanti itu yang itu dulu. An-Nisa itu kan gini, bangsa Arab itu kan seperti tadi, nikahnya banyak, perempuannya budaknya banyak kali. Di situ ayat itu turun. Jika engkau tidak berlaku adil, engkau takut berlaku adil, akan tetapi maka kok berlaku adil? Berlaku adil kok takut sih? Tidak akan berlaku adil, tidak akan berlaku adil. Jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka nikah satu saja. Kenapa Itu ketidakadilan terakhir. itu saya tanya, poligami diizinkan? Ya, poligami diizinkan. Nah, kalau di dalam poligami itu tidak ada keadilan, kenapa diizinkan? Mbak, lihat saja di dalam Alkitab semua, Alkitab Al-Quran aja yang bilang nikahlah satu saja. Cuman Al-Quran. Mbak, saya mau tanya, setiap masalah ada solusi enggak, Mbak? Setiap masalah ada solusi enggak? Harusnya Menurut Tuhan Anda? memberikan solusi. Harusnya Enggak, Tuhan menurut memberikan Anda solusi. setiap masalah ada solusi enggak? Iya, harusnya solusinya Harus ada kan? Nah, ketika manusia mengalami masalah, contoh kita bilang, menghadapi kita pasangan, kita mengharapkan keturunan. Nyatanya pasangan kita tidak memperoleh keturunan. Ada Kenapa enggak tidak jalan Tuhanmu? solusinya? Kenapa tidak Tuhanmu yang memberikan keturunan itu? Sama seperti Abraham. Kita kan Maksud kita kali, tidak sabar. Solusi itu bukan dapat istri baru. Solusi itu dibuka rahim istrinya. Di mana kuasa Tuhannya? Makanya saya bilang, kalau mau memberi solusi, solusinya adalah Tuhanmu dengan kuasanya. Anda menjawab Bukan malah setiap masalah perempuan. ada solusi. Ini ingat ya, ingat peristiwa Ibrahim atau Abraham. Dia itu dalam usia yang ujur, dia tidak punya anak, ya. Tapi Tuhan berjanji, makanya saya bilang kalau Tuhan Anda Maha Kuasa, Tuhanmu itu turun tangan bukan nyariin istri, tetapi Tuhanmu turun tangan kasih anak. Karena yang dibutuhkan anak bukan istri, bukan banyak istri. Solusinya, ya itu satu. Kalau memang Dia Maha Kuasa. Yang dibutuhkan kan anak, bukan istri, Bang. Karena istri udah ada. Maka kasih anak, bukan kasih istri. Anda tadi sudah menjawab Sekarang bahwa saya setiap tanya, masalah saya ada tanya. solusi. Bentar, Bang Samuel ya. Nih, masalahnya adalah tidak punya anak. Kalau masalahnya tidak punya anak, solusinya adalah anak, bukan istri. Kok solusinya malah istri yang udah saya ada. maksud, yang saya maksud solusinya gimana menurut Anda? Solusinya? Makanya Ini kalau cara Tuhan logika punya menurut kuasa. Anda. Ini logika. Dengarkan saya, pakai logika dan jangan dengan logika kotor, ya. Kalau memang seorang istri ini, ya, kalau memang seorang istri ini mandul, harusnya dibukakan itu kemandulan itu oleh Tuhanmu kalau Tuhanmu punya kuasa, bukan nyariin jodoh yang baru. Setuju. Mbak, itu bukan pesan bengkel, Mbak. Mbak, Gini, ini terbukti keadilan Allah dengan bengkel. mempertahankan. Sabar, ini logika. 2.900 orang di sini harus mendengarkan ini penjelasan saya dengan logika, bukan seperti logika tumpul. Anda menjelaskan kalian. menurut bengkel itu. Bukan menurut bengkel. Anda percaya Tuhan Anda Maha Kuasa? Betul.
Oke, di mana kuasanya? Anda percaya takdir? Sekarang saya tanya, Percaya takdir? Nggak ada takdir. Saya tidak percaya takdir. Satu hal yang ya udah. Pak Jafar. Kalau Anda sebentar, percaya Pak Jafar. takdir, Anda sulit. Oke, sekarang saya tanya Pak Jafar. Kalau suaminya yang mandul, apa boleh istrinya nikah lagi? Solusi. Tadi pertanyaan Anda, perempuannya mandul nih, boleh nikah lagi? It's okay. Kalau lakinya yang mandul, boleh nggak poliandri? Ini yang kita bahas kan poligami. Iya, Berarti kan iya. Makanya saya bilang poligami itu bukan solusi. Solusinya adalah kalau tidak punya anak, berikan anak, bukan berikan istri. Kalau suaminya mandul, boleh tidak perempuannya? Kita ceritakan poligami. Hah? Dengar dong, Mbak. Kita cerita apa nih? Poligami kan? Berarti lebih dari 2 istri. Anda tahu poligami pernikahan lebih dari 1. Ya. Tahu kan? Pernikahan lebih dari 1. Kalau ini makanya saya tanya, bisa tidak sesembahanmu menjawab atau memberikan solusi? Kalau laki-lakinya mandul, solusi apa sih kira-kira yang bisa diberikan ukuran Tuhan hubungan kita sama Tuhan itu tadi. Dijawab dong. Solusi Kan apa yang bisa diberikan? Bukan. Dengar, kalian jangan 2 orang gini dong nyerang saya satu wanita. Oke, dengar? Bukan. Dengar? Ya kita kan diskusi. Oke. Jafar, kamu pikirkan dulu jawabanmu. Sekarang saya tanya Samuel. Kamu diam dulu, Jafar. Namamu ini menyebalkan. Oke, siap. Mantan saya namanya Jafar. Siap, Mbak Tanti. Tadi kondisinya adalah istrinya mandul, ya. Terus katanya solusinya adalah tambah istri. Kalau istrinya mandul, solusinya tambah istri. Kalau suaminya mandul, solusinya apa kira-kira? Kan poligami. Kalau suaminya Diam dulu nanti kau Jafar. Apa solusi Tuhanmu? Jangan ngamuk. Kalau suami, Jawab. Hadapi pertanyaan aku jawab saya. nih. Aku jawab. Kalau suaminya mandul, potong saja dia punya burung. Ini kan solusi dari Tuhanmu atau kamu menjawab serampangan? Dia tidak mampu menjawab. Itu bukan solusi, ya. Masa burung yang udah ada dipotong habis? Gimana sih kamu mau? Sekarang saya tanya, kalau itu memang solusinya, seandainya kamu mandul, mau itumu dipotong? Tidak adil dong. Harusnya jawaban kalian adalah gini ya. Harusnya dibikin ini suaminya nggak jadi mandul. Biar titiknya ini nggak dibuang sia-sia. Nah makanya ini juga harusnya hal yang sama ketika jangan dihilangkan, tetapi dibukakan jalan seolah-olah Tuhanmu ini nggak punya kuasa. Itu yang mau saya maksud. Jadi kalau Tuhanmu maha kuasa, dengarkan saya. Kalian jangan, ini 2 orang loh. Kalian ini nggak sabaran banget. Ya, dengar ya. Makanya tadi saya bilang, kalau memang Tuhanmu ini maha kuasa, harusnya dia menggunakan kuasanya untuk membuka ketidakmandulan itu dari rahim istri atau rahim suami. Makanya saya bilang, poligami ini tidak pernah menjadi solusi. Sebab kalau ini terjadi kepada laki-laki, selesai kalian semua. Mau memang ini poliandri. Di mana keadilan Allahmu? Kalau perempuan boleh dinikahi lebih dari 1, kenapa perempuan tidak boleh menikahi lebih dari 1? Mana adilnya? Aku jawab. Gini, Mbak. Itu Mbak sama siapa tuh salah artikan. Surat itu utamakan para janda ya, anak yatim. Gini Pak Samuel, kita sudah maju, kita masuk kepada contoh yang diberikan Pak Jafar. Jadi jangan mundur lagi. Itu salah itu. Ini enggak. Gini. Anda tidak bisakah menghadapi pertanyaan saya? Saya mau Anda menghadapi pertanyaan saya. Kalau istrinya mandul, boleh poligami. Kalau suaminya yang mandul, dijawab dong. Dijawab dong. Kalau suaminya yang mandul, kenapa macet? Hilang saudara. Yang satu pingsan, 2 pingsan. Bahas sembarang saja. Ayat itu bukan masalah.
dia punya itu atau tidak, tapi itu untuk para janda. Saya tidak nanya itu. Apakah dengan Ya memang menolong janda tidak. harus menikahinya? Abang, Saya iya. tanya, kalau Anda ketemu janda, ya udah kakek nenek-nenek dan peot, Anda mau menikahinya? Jadi menolong Bukan janda seperti itu itu, bukan Mbak. dengan menikahinya. Oke, kalau gitu bukan- apa alasan dia bukan menikahi seperti janda? itu. Apa alasan dia Bukan seperti menikahi itu. janda? Kenapa? Sunahnya Apa Nabi, sunahnya Nabi poligami itu dia menikahi janda supaya janda itu jangan diganggu. Karena zaman dulu itu kan para janda itu dijadikan rendah sekali, diganggu sama laki-laki lain. Makanya Nabi memuliakan mereka dengan cara nikahin gitu. Itu ayat itu. Kenapa tidak diturunkan ayat jangan kalian mengganggu janda-janda, kan lebih mantap daripada dikawinin? Kenapa tidak diturunkan ayat? Hah? Bukan seperti Ayo dong, itu. Cuma sekarang turunkan dong kekuatan ayat itu. sekarang itu orang-orang Makanya saya bilang, dengan cara apakah kalian menghormati janda? Dan yang saya lihat di sini yang saya lihat di sini, kalau kamu mengatakan nabimu itu memuliakan janda supaya tidak diganggu, yang saya lihat kalau saya buka kalau melihat janda, ini muslim-muslim ini gila semua loh. Rata-rata melecehkan loh. Nih terutama yang di bawah-bawah ini, ini banyak sekali yang melecehkan janda. Kalau misalnya ada teman saya naik di sini janda, malah mereka ini menistakan atau menghina janda-janda ini. Jadi kalau Anda mengatakan supaya memuliakan janda atau supaya janda ini tidak diganggu, kenapa tidak diturunkan ayat hormatilah janda-janda? Kenapa tidak ada ayat penghormatan ayat janda? surat An-Nisa Bukan menikahi. Bang, menghormati janda itu bukan dengan cara menikahinya, Bang. Kalau Anda katakan, sebentar, ini harus relate dan harus dengan logik. Kalau Anda mengatakan supaya janda tidak diganggu, maka dinikahi. Maka nikahilah semua janda di dunia ini. Biar jangan ada janda lagi di dunia yang diganggu. Karena yang saya lihat, banyak janda yang diganggu. Nah, makanya saya bilang, solusi itu tidak pernah kalian berikan dengan adil kepada perempuan. Udah capek saya nengok kau. Banyak kali ceritamu. Ini menjadi pelajaran bagi kalian 3.000 orang di sini yang suka menghina-hina, yang suka merendahkan dan melecehkan perempuan Tuh, kalian contoh nabi kalian. Jadi saya nggak menemukan solusi Oh, ada perempuannya yang mandul, solusinya poligami. Kalau lakinya yang mandul, apa solusinya kira-kira teman-teman? Silakan. Karena yang tadi udah kelabakan udah pingsan 3 orang pingsan. Gitu. Coba apa solusinya jika perinya mandul? Disuruh istrinya bersabar. Kenapa kalau istrinya mandul suaminya nggak bersabar? Berat saudara, cari Sugiono katanya, kurang ajar kayak. Nggak boleh saya. Nggak adil, makanya. Ayo dong, tunjukkan keadilan itu. Tunjukkan padaku, Mas. Biji mana ini? Gimana Mawar? Menurutmu gimana Mawar? Siapa tahu Mawar bisa jawab. Mbak Rada Nasution bisa jawab. Gimana nih Mas Bram? Seakan janda itu sebagai pelarian sebagai apa sebagai Iya, dan dia dari mereka ini banyak sekali yang melecehkan. Saya lihat itu kok. Mereka ini banyak juga yang tidak menghormati wanita. Makanya saya bilang, di mana keadilan wanita? Nah iya, kenapa kalau seandainya wanita dibolehkan juga gitu loh, nikah 4 juga gitu loh, kan itu disebut adil gitu loh. Iya dong, coba Ruspasari, silakan Mawar.
Dan kalau kalian tahu juga ya, kisah Abraham itu karena ketidaksabaran Sarah. Padahal Tuhan itu sudah berjanji, dan Abraham itu di situ, ya, Abraham di situ dia bahkan setia kok menunggu janjinya Allah. Si Sarah aja yang nggak sabaran. Makanya poligami itu memang tidak dibenarkan. Kita lihat juga Daud, kerajaan Daud itu hancur. Kerajaan Salomo juga hancur. Gara-gara apa? Poligami. Tidak ada yang lain itu. Loh, mana ini mbaknya kok cabut? Janganlah cabut. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya. Agak panas di bawah ya. Gimana Mawar? Halo. Ya, yang tadi mendeklarasikan solusi. Mana solusinya? Saya juga penasaran. Menurut lu penasaran nggak, prajurit? Iya, sangat penasaran ya Mbak Agatha ya. Karena Apa? apa ya? Kalau dibilang menikah janda itu kayak munafik banget gitu ya manusia ya. Kayaknya itu ya suatu kekeliruan sih sebenarnya. Kayak cari aman aja gitu loh. Enggak, saya tanya ya. Jadi kalau misalnya seorang suami mandul, solusi apa kira-kira yang diberikan agama ini kepada istrinya? Dan benar ini kata Agatha pertanyaan gitu loh. Kenapa sebenarnya kalau seandainya ibaratnya mandul itu kenapa nggak Tuhan aja yang beri kuasa gitu loh, membuka rahim itu logis banget loh. Logis banget kan, maha kuasa gitu loh. iya, itu tadi saya bilang harusnya memberikan solusi dengan kuasanya dong. Bukan Ya nama istri kan? baru, seakan dia tuh nggak punya kekuasaan di hak itu gitu loh. Iya. Gimana ini? Jadi Ya, kalau kayak rasional. gitu solusinya tanpa Tuhan pun kayaknya laki-laki akan melakukan solusi demikian ya, sama kan? Iya, iya. Tidak butuh Tuhan untuk poligami. Butuhkah Tuhan untuk berpoligami? Tidak. Nah, ya pertanyaan saya tadi yang bagaimana kalau suaminya mandul, itu pertanyaan suami saya sebenarnya. Suami saya yang WA itu. Tanya yang, kan? Masa dipotong ya Kak ya itunya? Iya, nggak nyambung lah. Apa itu bukan solusi? Dan kalaupun dia bilang tadi solusinya adalah dipotong, seandainya dia mandul, dia bersedia untuk itu? Hah? Ya tidak lah. Pasti pria-pria marah semuanya. Enak Iya, aja, ngamuk. langsung pegang. Gimana Batu? Pasti Batu ingin menyampaikan sesuatu. Cerdas Kak Agatha, cerdas ini. Ceritanya apa nih? Ada denger-denger janda nih? Iya. Jadi ada janda yang dinikahi supaya tidak diganggu. Sebenarnya solusinya adalah bukan menikahinya, betul nggak? Secara logika, kalau karena waktu itu banyak janda yang diganggu, turunkan ayat, jangan ganggu janda-janda. Itu bukan dikawinin. Iya. Iya. Dipasangkan dengan yang jomblo. Kenapa mesti yang Iya. udah punya istri menikahi janda? Kan ada udang di balik bakwan itu. Memang Emang kalau birahi aja sih kayaknya. Lebih ke birahi. bukan sebenarnya biar variasi. Jadi biar ada variasi, tidak monoton saudara-saudara. Ada variasinya, ada banyak dan tambah gaya itu aja. Astagfirullahaladzim. Iya, itulah biar banyak modelnya ya kan. Jadi all varian. Segala rasa. Iya. Iya, kalau ada yang, karena dulu ada pernah ya viral di IG ya kan. Karena kamu baunya coklat, saya pengen bau yang mangga katanya. Aku pernah dengar, aku pernah lihat tonton Ada, kan? ya yang viral gitu. Ada. Ya digrebek ya, Pengen digrebek. rasa mangga. Nggak tahu ya. Aku kok nggak tahu ya. Aduh. Ya, aku pernah lihat itu istrinya yang digrebek. Ya, istrinya yang Iya. menggerebek suaminya bernarasi seperti itu. Iya, lu wanginya vanila, gue kan pengen mangga katanya. Bengek. Halo.
Yalah ya. Halo, Alwin. Kalaupun seandainya itu disebut adil, berarti wanita pun boleh menuntut dong ketidakadilan tersebut ya ke Tuhan. Gimana? Ya kan kalau itu seandainya disebut adil, berarti wanita boleh dong menuntut ketidakadilan tersebut. Berarti kan Allah bisa dituntut dong jatuhnya. Bisa. Bisa dong. Seperti kita cerita si Selena kemarin malam, jangan berat sebelah. Iya, nanti gini. Iya, gini. Nggak enak. Teleng deh. Gimana Samuel, solusinya potong katanya. Gimana Bang Samuel solusinya? Gali lubang tutup lubang kah? Enggak, itu cerita-cerita lucu saja, Bang. Padahal itu ayat itu untuk pada zaman dulu itu, Jadi zaman sekarang nggak berlaku ayat. Berarti nggak boleh, nggak berlaku. Nggak berlaku. Cuman Muslim Islam yang sekarang itu kebanyakan banyak merugikan perempuan. Bukan nikah janda, nikah lagi yang gadis cantik lagi. Kan goblok itu. Berarti bukan niatnya buat mengasihi dong, menyantuni dong. Bang, kalau Anda bilang itu, kalau Abang bilang itu tidak berlaku sekarang, itu dulu. Apa Anda mau mengatakan firman Allah itu tidak kekal? Firman Allah itu kekal. Kalau kekal, bagaimana mungkin hukumnya tidak kekal? Tapi ada ayat tertentu untuk pada saat itu. Itu solusinya Allah untuk bangsa Arab pada zaman itu. Bukan sekarang aja ya, ada masa berlakunya ya. Kalau itu memang untuk saat itu saja, kenapa sampai sekarang masih ada ayatnya? Kenapa tidak dihapus itu saja? Sudah, jangan, nggak bisa dihapus, Mbak. Oke. Lah, ini ambigu banget ya Pak Samuel ya, ambigu banget ya narasinya ya. Bukan ambigu, Bang, bukan ambigu. Makanya saya bilang Bang Prajurit, mereka ini kalau menjawab itu memang dengan tafsir serampangan dan tidak berdalil sama sekali. Bukan, kalau Mbak. tidak berdalil Memang itu kan berarti diri abang sendiri disebut juga sebagai Tuhan dong, boleh dong kalau begitu dati. Iya, membuat sendiri aturannya. Bukan aturan seperti itu. Kita kan ikut. Mending jadi ateis, Bang. Ada dari hadisnya Nabi juga. Seperti Udah lah, gini, Bang, seperti jujur kita aja, Bang, seperti saudara kita Kristen. Kalau kita bilang gini-gini kan itu kan kita tidak masuk ke situ. Cuman orang dari saudara kita Kristen kan memang udah iman mereka seperti itu, kita tak mungkin kita kayak gini-gini. Cuman kita kan tidak bisa masuk ke situ. Lihat luarnya saja. Iya kan rasional. Iya kan rasional, Bang. Contoh seperti ini, contohnya gini, kayak kita ngomong aja kalau kuasa Tuhan seperti itu ya berarti kita minum racun gak mati loh. Enggak. Terus kita bilang kuasa Tuhan, kan nggak mungkin. Juga. Logikanya kan racun gak mati, Bang. Ya kalau memang kuasa Tuhan, kan tadi kan bilang kalau memang harus kuasa Tuhan dia harus hamil, seperti itu kan? Berarti Tuhan gak kuasa. Kan nggak mungkin seperti itu. Berarti minum racun jangan mati, biar kuasa Tuhan. Anda berarti belum pernah tahu ada kuasa yang seperti itu diberikan Tuhan Yesus kepada rasul-rasul. Udah. Mbak minum racun, aku tengok mau kuasa Tuhan. Hah? Gimana? Minum racun sekarang aku mau tengok. Kalau di Yesus Tuhan sendiri gimana sudut pandang Agatha? Gini ya Pak ya, Anda kan dikatakan itu adalah dalam kondisi tertentu. Sekalipun minum racun, itu tidak akan mematikan para rasul. Tapi kalau kondisinya sekarang Anda mengatakan, Mbak sekarang ini, berarti Anda sedang memerintahkan saya untuk membunuh diri saya. Berarti imanmu tipis ini aja Mbak. Imanmu nggak kuat. Gini, bukan iman saya tidak kuat. Saya bukan sedang dalam kondisi terdesak seperti tadi. Kita lagi dalam kondisi berdiskusi, Anda menyuruh saya meminum racun atas dasar apa?
Tadi kan Mbak bilang kan dia nggak hamil, kalau kuasa Tuhan dia akan hamil. Berarti Mbak juga sama, coba minum racun, kuasa Tuhan hidup nggak? Mati nggak? Ya kan kita mau tengok. Untuk apa Tuhan Anda mau biasa mencobai? kuasa Gini seperti gini itu. Bang. Jadi Anda sedang mencobai saya gitu. Iya, kalau memang kamu kuasa Tuhan hebat, ya udah Seharusnya minum yang racun. relevan, Bukan, Pak. Mati Kasusnya nggak? yang bukan relevan. masalah kalau Tuhanmu hebat. Sekarang saya tanya Bang, yang mencobai itu adalah Tuhan. Anda sudah bertindak sebagai Tuhan? Itu pertanyaannya seperti mana ya? Sekarang kan yang tadi, Mbak kan bilang Iya, orang makanya itu Anda yang masalah nggak sudah saya hamil. katakan. Gini Bang Samuel, hamil dengan racun itu dua hal yang berbeda. Anda secara logika kan nggak Memang nyambung sama sekali. logika memang berbeda lah. Berbeda. Bukan Tapi masalah situasinya logika kan sama. berbeda, Bang. Saya mau tambah wawasan Anda yang sangat sempit. Bukan. Ketika Anda mandul Mbak saja, sabar. Ketika Anda mandul saja, Anda mengatakan solusinya potong itu. Kenapa? Karena Anda stuck. Aku Anda kan tidak ber- pernah punya Mbak, wawasan aku untuk kan hal seperti itu. Ya, nah Anda kena ban. Kenapa? Karena dia menyuruh saya seperti itu. Itu adalah ujaran kebencian. Dia kena ban itu. Itu nggak boleh seperti itu. Ya, nggak boleh. Kemana Kalau dia? Anda menyuruh saya, enggak, dia kena banned. Dia kena banned. Kalau dia menyuruh saya seperti itu, kenapa dalam kondisi? Jadi, kenapa Tuhan Yesus memberikan mujizat? Jadi prajurit ini ada mujizat kepada para rasul, ya. Ini menyertai tanda-tanda orang percaya. Sekalipun mereka dalam kondisi mereka harus menenggak racun itu, mereka itu akan tetap hidup. Ya, contoh Rasul Paulus, dia digigit ular dan dia itu tidak mati. Ini adalah mujizat itu. Nah, itu dalam kondisi yang seperti itu. Kuasa Tuhan menyertai mereka. Bukan seperti menguji tadi. Mencobai jangan Tuhan seperti mencobai tadi. Tuhan Allah. Nah, ini konteksnya berbeda. Makanya saya bilang, yang mencobai itu adalah iblis. Ya, yang menguji itu adalah Tuhan. Tuhan menguji ketaatanmu, tetapi yang mencobai itu adalah iblis. Teman-teman saya izin end live dulu ya. Soalnya saya ada meeting. Nggak bisa lama. Nanti mungkin saya live lagi ya. Prajurit, thank you. Bu Shanum, Batu, thank you semuanya ya. Yang sudah bergabung di sini. Thank you Kak Batu, thank you Prajurit ya. Thank you teman-teman yang udah tap-tap dan yang udah share juga ya. Meeting dulu sebentar. Nanti kita live. Ya, puji nama Tuhan, demikianlah diskusi yang luar biasa dan pengajaran firman Tuhan yang luar biasa, serta kesaksian yang dahsyat dari teman-teman kita yang tertarik dengan kekristenan dan ingin untuk mengenal Yesus lebih dalam. Dan mari kita sebagai anak-anak Tuhan jangan pernah berhenti untuk memberitakan Injil, karena semakin hari dan saat ini terlalu mudah atau sangat mudah untuk memberitakan Injil. Kalau dulu membutuhkan orang yang fasih lidah, punya pengetahuan yang tinggi yang bisa dapat melakukannya. Tetapi hari ini siapa saja yang punya handphone bisa dapat melakukannya. Dengan cara kita membagikan ke media sosial kita atau mungkin orang-orang yang kita kasihi, maka Tuhan yang akan bekerja untuk menjamah orang-orang di luar sana untuk menemukan kebenaran di dalam Kristus Yesus. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Doa kami, Bapak Ibu Saudara diberkati, diberikan kesehatan, umur panjang, bahagia selalu, dan apapun yang dikerjakan semuanya berhasil. Khususnya yang sakit dipulihkan, disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Amin.